Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Awaliyah Nur Afifah, absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hobi yang saya miliki. Hobi yang saya miliki adalah menyanyi. Nah, menyanyi merupakan melantunkan suara dengan nada-nada yang berurutan sehingga menghasilkan musikal atau lagu yang telah dibuat oleh penulisnya, seperti itu. Nah, menurut saya keunikan dari bernyanyi adalah dapat mengungkapkan perasaan seseorang, seperti itu. Mulai dari perasaan sedih, kemudian bahagia, kemudian kecewa, mengungkapkan rasa kebahagiaan, dan lain-lainnya, seperti itu. Keunikannya juga dapat dirasakan oleh pendengarnya karena bisa menggambarkan suasana yang ada di lirik suatu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi, seperti itu. Nah, dalam bernyanyi ini dapat dilakukan oleh solo vokal, yaitu sendiri, dan dapat dilakukan oleh vokal grup, yaitu secara berkelompok. Nah, dalam bernyanyi juga dapat diiringi oleh alat musik seperti gitar, biola, kemudian piano, dan alat musik modern lainnya. Nah, selain itu, ada juga lagu daerah yang diiringi oleh alat musik tradisional daerah. Biasanya alat musik tradisional ini sesuai dengan khas daerahnya masing-masing, seperti itu. Nah, contoh alat musik daerah tradisional yaitu angklung, gendang, terus suling, kemudian kecapi, dan lain-lainnya. Kemudian, teknik-teknik apa saja sih yang dapat dilakukan saat bernyanyi? Nah, yang pertama adalah teknik artikulasi. Dalam bernyanyi ini, artikulasi pengucapan kata demi kata itu harus jelas. Seperti ini. A, I, U, E, O. Jadi, pengucapan lafal katanya itu harus jelas. Seperti itu. Kemudian, teknik yang kedua adalah teknik pernafasan. Nah, dalam teknik pernafasan ini, udara ini ditarik nafasnya, kemudian udara disimpan, selanjutnya udara dilepas dengan perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam teknik pernafasan ini dapat melatih pernafasan agar saat bernyanyi itu suaranya bisa menahan gitu, jadi nggak putus-putus saat bernyanyi, seperti itu. Nah, dalam teknik pernafasan ini dibagi menjadi 3 loh. Nah, yaitu yang pertama, pernafasan dada. Dalam pernafasan dada ini, udara itu diterima oleh paru-paru bagian atas, kemudian jadi bagian bahu dan dada itu mengembang, seperti itu. Menurut saya, teknik pernafasan dada ini kurang efisien ya. Soalnya udara yang diterima oleh paru-paru itu tidak terlalu banyak, seperti itu. Nah, teknik yang kedua dalam teknik pernafasan yaitu pernafasan perut. Nah, dalam pernafasan perut ini udara diterima oleh perut seperti mengembung gitu bagian perutnya. Nah, kalau menurut saya juga kurang efisien karena bagian perut ini ada otot perut kan. Otot perut ini kurang bisa menahan lama udara yang dapat diterima, seperti itu. Jadi ketika bernyanyi membuat penyanyinya lebih cepat lelah, seperti itu. Kemudian teknik 3 dari pernafasan yaitu pernafasan diafragma. Nah, dalam pernafasan diafragma ini paling efisien karena bagian udara itu masuk ke bagian diafragma. Nah, diafragma itu letaknya ada di antara paru-paru dan perut. Nah, lebih efisien karena saat bernyanyi ini dia dapat menerima udara yang lebih banyak, dapat menahan udara yang lebih banyak. Yang ketiga itu adalah teknik resonansi. Nah, teknik resonansi ini apa
apa sih? Nah, teknik resonansi ini adalah usaha untuk memperindah suara melalui dengan memfungsikan rongga-rongga udara seperti di sekitar mulut dan tenggorokan, seperti itu. Jadi adanya vibrasi seperti itu. Nah, teknik yang keempat apa sih? Yaitu sikap badan. Jadi, dalam bernyanyi ini dapat dilakukan dengan sikap badan duduk maupun berdiri. Namun, kalau menurut saya sendiri, lebih efisien itu teknik yang dilakukan saat sikap badan itu dengan berdiri ya. Tentunya kita dapat lebih leluasa untuk mengambil nada, suara, dan pernafasan seperti itu. Kemudian, teknik yang kelima adalah teknik vibrasi. Nah, teknik vibrasi ini yaitu getaran untuk memperindah suara seperti itu. Biasanya dilakukannya dalam akhir-akhir kalimat. Selanjutnya adalah teknik frasering. Nah, teknik frasering itu apa sih? Nah, teknik frasering itu pemenggalan kalimat demi kalimat dalam suatu lagu yang dinyanyikan agar dapat dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah lagu tersebut. Kemudian, teknik yang selanjutnya adalah teknik improvisasi. Nah, teknik improvisasi itu apa? Nah, teknik improvisasi ini adalah usaha untuk memperindah suatu lagu atau dalam bernyanyi ini itu dengan cara menambahkan melodi untuk memperindah, tapi tidak mengubah melodi dasar dari suatu lagu tersebut. Nah, teknik yang terakhir adalah teknik intonasi. Jadi dalam bernyanyi ini, tinggi rendahnya suara ini harus diperhatikan dengan baik, karena jika dilakukan tidak jelas intonasinya, lagunya ini seperti tidak memiliki nada yang bervariasi. Nah, demikian penjelasan mengenai hobi yang saya miliki. Semoga dapat diterima dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.